Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Fazilah Khairnisa. Pemirsa, usai sidang pra-peradilan dikabulkan, Peggy Setiawan akan segera dibebaskan. Dan saat ini kita akan saksikan kuasa hukum Peggy Setiawan yang sedang dalam perjalanan menuju Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Dan di dalam mobil ini sudah ada rekan atau maksud kami ada ayahanda dari Peggy Setiawan, lalu ada kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM yang sedang menuju ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan karena berdasarkan tadi putusan dari Hakim Eman Sulaiman bahwa Peggy akan dibebaskan setelah Hakim menolak atau mengabulkan permohonan dan menganggap bahwa penetapan tersangka tidak sah dan batal demi hukum. Dan kita juga sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi yang melalui sambungan telepon untuk menjelaskan situasi di sana. Nanti kami akan hubungi terus Faisal. Dan saat ini tadi juga sudah pada persidangan tadi kita juga melihat bagaimana ekspresi dari keluarga Peggy Setiawan begitu, di mana doa-doa dan juga harapan dari keluarga Peggy Setiawan, khususnya Ibu Peggy Setiawan yang berjuang terus hadir dalam persidangan sejak hari pertama ini dikabulkan oleh hakim begitu, dan juga tadi Polda Jawa Barat juga telah menerima putusan ini yang dianggap putusan ini adalah adil. Dan kita akan kembali bergabung memanggil dengan Faisal Rinaldi. Faisal melalui sambungan telepon. Faisal, sudah terhubung bersama kami? Ya, Zila. Baik Faisal, bagaimana kondisi di sana? Bisakah Anda ceritakan apa yang saat ini sedang berlangsung? Ya, baik, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Untuk saat ini memang kubu tim hukum dari Peggy Setiawan bersama dengan keluarga dari Peggy Setiawan, yakni Ibu Kartini, kemudian Luciana, Amel, dan juga Robi, serta ayah dari Peggy Setiawan sedang bergerak atau bertolak untuk menuju ke Polda Jawa Barat. Di mana informasinya, Zila, informasi yang kami dapatkan nantinya pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan akan mengurus sejumlah administrasi untuk bisa membawa Peggy Setiawan pulang pada hari ini. Karena memang sesuai dengan putusan Hakim Eman Sulaiman pada pagi tadi, bahwa Hakim Eman Sulaiman memutuskan untuk menerima gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Peggy Setiawan. Di mana, Zila, memang tadi pada agenda putusan ada sejumlah pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman terkait gugatan pra-peradilan ini. Di antaranya memang Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan juga tidak memenuhi prosedur. Tadi, Zila, disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman bahwa memang pada penetapan tersangka seseorang ini harus minimal ada 2 alat bukti. Dan saat ini tim kami, Zila, sedang bersama dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yakni Bang Tony RM, bersama dengan ayah dari Peggy Setiawan, yakni Rudi Irawan, yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk menuju ke Polda Jawa Barat. Di mana nantinya seperti yang tadi sudah kami sampaikan, Zila, tim kuasa hukum bersama dengan keluarga dari Peggy Setiawan akan menjemput Peggy Setiawan pada hari ini juga untuk kembali pulang ke Cirebon. Zila dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula untuk agenda selanjutnya. Nanti jika memang Peggy Setiawan sudah bisa dibawa pulang dari Polda Jabar, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan bersama dengan Peggy Setiawan ini akan melakukan konferensi pers terkait bebasnya Peggy Setiawan hari ini dan juga terkait putusan pra-peradilan yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, maksud kami, yang memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jabar ini tidak sah. Dan saat ini, Zila, kami informasikan bahwa kami bersama dengan tim kuasa hukum lainnya, yakni ke-22 pengacara dari Peggy Setiawan, sedang menuju ke Polda Jawa Barat. Kami informasikan juga, Zila dan juga pemirsa, tadi pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat juga telah menyampaikan sejumlah pernyataannya terkait hasil putusan yang sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal
Eman Sulaiman. Di mana Polda Jawa Barat dalam putusan ini memang menghormati betul apa yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Dan Zila dan juga pemirsa dapat kami informasikan jika bisa kami ulas kembali terkait putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang tadi sudah dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman pada pagi tadi. Di mana Hakim memutuskan menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman juga memutuskan penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak termohon, dalam hal ini Polda Jabar, tidak sah. Dan ada sejumlah pertimbangan, Zila, mengapa Hakim bisa memutuskan demikian. Di antaranya adalah Hakim menimbang bahwa dirinya tidak sependapat dengan pihak termohon yang mengatakan bahwa tidak perlu ada pemanggilan terlebih dahulu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Di mana sebelumnya memang Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat ini belum dipanggil atau belum pernah dipanggil oleh polisi Polda Jawa Barat sejak 2016 lalu. Baik Faisal. Baik, terima kasih Faisal, dan kami akan tunggu perkembangan selanjutnya. Dan pemirsa, saat ini kita juga telah bergabung dengan Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan. Bang Tony, selamat siang Bang. Ini lagi di perjalanan menuju Polda ya Bang? Perjalanan menuju Polda, mau jemput Peggy ya. Berarti dipastikan Peggy langsung bebas hari ini ya Bang Tony ya? Harus karena diputus tadi pagi ya jam 10 itu sehingga tidak ada alasan bagi penyidik untuk menahan-nahan apa haknya itu kemerdekaan orang harus segera dibebaskan. Baik. Lalu abis penjemputan Peggy ini apa langkah selanjutnya nanti Bang yang akan dilakukan oleh keluarga dan juga rekan-rekan dari kuasa hukum? Ya, untuk keluarga mungkin karena sebagai bentuk rasa syukur ya mungkin akan kumpul dengan keluarga, tetangga semua syukuran ya. Nah, untuk penasihat hukum tadi dalam amar putusannya itu kan ada rehabilitasi, memerintahkan kepada termohon agar merehabilitasi Peggy Setiawan harkat dan martabatnya. Namun dalam amar itu belum ada ganti rugi karena memang dalam petitum kami juga memang belum ke sana, sehingga langkah selanjutnya kami tim penasihat hukum akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap penyidik Polda Jawa Barat ya, Polda Jawa Barat yang selama ini melakukan penahanan sekian lama ya, itu akan kami gugat ganti ruginya. Ganti rugi itu ada dua, ada material, ada imaterial. Untuk material ya, Peggy Setiawan ini kan kehilangan penghasilan selama ditahan ya. Nah, jika Peggy Setiawan misalnya per bulan berapa 3 juta ya, itu walaupun kecil kan itu hak ya, harus diganti itu karena dirampas kemerdekaannya sehingga tidak berpenghasilan. Kemudian ada imaterial. Imaterial itu rasa malu ya, penyidik Polda Jawa Barat melalui Kadif Humasnya, kemudian jawaban Polda Jawa Barat pada jawaban pra peradilan itu semacam mengiring opini bahwa Peggy Setiawan itu cenderung berpotensi melakukan tindak pidana lah, yang temperamen, yang suka berbohong, itu semua kan malu ya, sehingga Polda Jawa Barat harus bertanggung jawab atas kerugian imaterial yang diderita, sehingga Peggy Setiawan dan keluarga itu merasa malu padahal itu belum tentu terbukti kan. Faktanya memang tidak terbukti bahwa dia sebagai pelaku ya, makanya tersangkanya dibebaskan. Jadi kerugian imaterial ini rencana akan kami gugat besar lah ya, mungkin bisa miliaran. Kami akan bicarakan dengan tim penasihat hukum. Oke, baik. Tapi berarti berapa total kerugian yang akan diminta atau diajukan dalam material ini, Bang? Ya, kalau material itu ya memang sedikit ya kalau material, karena yang kaitannya dengan yang bisa diperhitungkan ya, yang bisa diperhitungkan kerugian yang seharusnya dia terima karena ditahan, akhirnya dia nggak terima kan. Kemudian sepeda motor juga, sepeda motor bisa nanti kami ajukan ganti rugi ya, dalam arti kalau motor itu disewa selama 8 tahun sejak 2016 sampai 2024. Kalau sewa per hari ya, per hari udah 30.000 saja per hari kan gitu. Maka kali 365 hari kali
8 tahun ya, kurang lebih 80 jutaan ya. Itu material ya. Karena memang motor ini atas dasar apa disita saja kan, kalau disewa kan harusnya nyewa dong, makanya dituntut ganti rugi sewa kan itu. Nah itu kalau material. Jadi kalau material ya mungkin bisa dihitung kurang lebih 100-an lah ya kalau material. Tetapi kalau imaterial kan tidak terhingga. Nanti sejauh mana rasa malu yang diderita Peggy dan keluarga ya atas tindakan-tindakan, ucapan-ucapan penyidik baik melalui konferensi pers ya Polda Jawa Barat maupun yang dituangkan dalam jawaban di pra-peradilan yang benar-benar mendiskreditkan Peggy Setiawan seolah-olah pantas ini sebagai pembunuh. Itu merasa malu yang sangat amat ya, makanya harus dituntut ganti ruginya itu, Bu. Bang, kita pengen tahu bagaimana perasaan ayahnya Peggy saat ini, Bang. Boleh? Iya. Nih, Ya. Pak. Halo, Pak. Pak Robi. Pak Rudi, bisa dengar suara saya, Pak? Iya, iya. Siap, dengar. Iya. Pak Rudi ini gimana, Pak? Akhirnya menjemput Peggy untuk bebas. Sangat terima kasih semuanya pada semuanya rakyat Indonesia telah mendoakan Peggy bebas dan tim PH-nya Peggy juga terima kasih banget. Kami atas nama orang tua terima kasih banget tim PH-nya Peggy yang selalu support terus dari awal sampai akhir. Terus berjuang terus demi kebenaran. Dan para netizen kami terima kasih banget, pada wartawan juga kami terima kasih banget yang sebesar-besarnya ucapan gitu. Oke, tapi Pak Rudi sebenarnya memang sudah yakin ya Pak dari awal Peggy diperiksa, atau maksudnya pada saat datang ke rumah gitu ya waktu itu, terus pada saat ditangkap pun gitu langsung yakin begitu bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah? Iya, yakin, sangat yakin banget, karena Peggy Setiawan waktu dari awal sampai sekarang juga, sampai waktu 2024 juga masih ada di Bandung. Pernah pulang waktu 2001 pulang ke Cirebon 3 tahun. Aman-aman saja, nggak ada apa-apa. Iya. Jadi pada saat itu, gimana? Iya, kenapa Pak? Gimana ya? Ya. Ya itu artinya berarti memang dari awal juga semua yang tadi disampaikan oleh hakim pada persidangan itu memang faktanya seperti itu ya Pak ya, tidak ada pemeriksaan, tidak ada pemanggilan. Iya betul. Iya betul. Ya betul gitu. Tidak ada panggilan, tidak ada dari mana, tidak ada Peggy Setiawan, tidak dari dulu aman-aman aja, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Iya. Baik. Tapi waktu pas Peggy kerja bersama dengan Bapak bekerja dengan Peggy pada saat 2016 itu memang Bapak tidak bekerjanya bukan di Bandung ya Pak? Di Cirebon, maksudnya bukan di Cirebon maksudnya? Bukan di Cirebon, di Bandung, posisi di Bandung semuanya. Sama adiknya juga, adiknya ada di Bandung semua. Sama teman-temannya, sama saudara juga di Bandung. Posisi di Bandung. Tapi hal ini pernah disampaikan nggak sih Pak ke polisi, atau Bapak pernah diperiksa nggak sih sama polisi terkait dengan statement ini? Pernah, waktu di BAP itu kami katakan bahwa Peggy waktu tahun 2016 tanggal 27 itu di Bandung. Gitu. Saya katakan semuanya itu sama penyidik. Itu yang pemeriksaan di tahun 2024 ya Pak ya berarti? Iya. Terus apa respon polisi pada saat itu Pak? Ya penyidik respon yang bilangnya Peggy tersangka gitu, nggak percaya gitu. Lalu apa selanjutnya, apakah akan ada hal khusus begitu yang dilakukan nanti setelah Peggy bebas Pak? Ya gimana PH-nya Peggy aja, itu seragam sama PH-nya Peggy aja. Nanti PH Peggy yang bicara, masalah itu. Baik. Tadi Bang Tony RM juga sempat menyebutkan soal kerugian gitu ya. Tapi kalau dari Bapak sendiri, kerugian apa sih Pak yang benar-benar dialami sama keluarga terkait dengan hal ini? Ya kerugian kita nanti PH yang bisa ngomongnya. Saya malah bisa bersyukur apa Peggy udah bebas itu aja. Nanti PH yang bisa menangin semuanya itu. Ya. Berarti Bapak juga setuju terkait dengan adanya permohonan atau pengajuan ganti rugi material ini ya Pak ya? Ya gimana nanti aja ya. Kalau Ibu sendiri gimana Pak responnya? Apa? Ibu sendiri tadi gimana responnya, sampai menangis gitu ya Pak tadi kita lihat?
Ibu sangat terharu banget. Peggy bebas itu karena Peggy orang benar, tidak bersalah. Sangat terharu banget keluarga juga terharu. Di Cirebon juga udah menunggu banget. Warga-warga sudah pada menunggu menyambut Peggy datang. Baik. Lalu menurut Bapak juga seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Tony bahwa nama Peggy Setiawan ini harus dipulihkan lagi begitu? Benar harus dibersihkan lagi. Karena sudah gitu. Baik, selama ini masih berhubungan dengan Peggy, Pak? Sempat menjenguk beberapa waktu lalu sebelum persidangan begitu? Sempat menjenguk ya. Oh, bagaimana? Terus? Peggy Setiawan di sana alhamdulillah sehat-sehat saja dan ya ada apapun sangat sehat dan berharap cepat bebas bilang gitu. Oke. Polisi kan sempat menyatakan hasil tes psikologi forensiknya Peggy Setiawan gitu, hasil psikologinya Peggy Setiawan yang menyatakan bahwa cenderung berbohong dan manipulatif. Apakah benar Pak anak Bapak seperti itu? Itu mah manutasi Polda aja. Anak saya mah orangnya polos. Iya. Yang Bapak kenal Peggy seperti itu. Seperti apa sih Pak Peggy di mata Bapak? Peggy di mata saya, di mata orang tua selalu pendiam dan selalu jujur apa adanya yang Katanya dia tulang punggung juga ya Pak, bantu keluarga juga ya? Iya, waktu itu saya ditinggalkan sama saya, dia kerja ke Bandung, dapat gajian, dibebaskan sama adik-adiknya buat sekolah. Gitu. Tapi Bapak memang dekat dengan Peggy secara personal, sering curhat gitu, sering cerita? Dekat banget, iya. Apa Pak yang biasanya diceritain sama Peggy kalau sehari-hari gitu? Peggy cerita sehari-hari mah cerita biasa aja, masalah mau nikah, nanti aja dulu kata Peggy kita ini dulu adik-adik saya sekolahin dulu, kalau udah sekolah udah sukses baru mikirin keluarga gitu. Kata Peggy gitu cerita sama saya gitu, sama orang tua, iya gitu, selalu gitu. Oh begitu. Baik, dalam persidangan kemarin juga ya Pak yang pemanggilan saksi gitu ya, teman-teman Peggy, rekan kerjanya yang bersaksi menyatakan bahwa Peggy orang yang baik begitu. Apa menurut Bapak apa sih yang membuat teman-temannya ini begitu peduli dan juga segitu mendukung Peggy-nya gitu, segitu membantunya mereka bersaksi untuk Peggy Setiawan? Karena seorang Peggy Setiawan itu orangnya apa adanya. Dia selalu menolong orang yang dimana yang susah selalu ditolong ke Peggy gitu, selalu dibantu apa yang dia kurang selalu dibantu ke Peggy. Alhamdulillah Allah masih jalan yang terbaik buat anak saya Peggy gitu aja. Oke, lalu mungkin ada hal khusus yang akan Bapak lakukan bersama Peggy setelah bebas yang selama ini tertunda gitu Pak? Ya nanti gimana nanti aja sore istirahat dulu ya supaya tenang dulu pikiran dan bisa tenang, kalau udah tenang kita bisa bicarain lagi. Oke. Tapi kalau untuk Peggy sendiri mungkin sudah diumumkan begitu ya dari pihak Polda Jawa Barat terkait dengan dokumennya bahwa Peggy bebas. Bapak sudah mengetahui belum apa respon Peggy ketika mengetahui Peggy dibebaskan hari ini? Belum tahu. Oke. Belum tahu. Iya. Mungkin sebelum sampai di Polda ada kata-kata begitu Pak atau yang ingin disampaikan ke Peggy? Ya kita ucapin terima kasih banget dan bersujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengasih Peggy kepercayaan lagi. Oke. Pak Rudi, ini sebelumnya mungkin ya Pak ya, Anda merasa bahwa Peggy Setiawan ini bukan siapa-siapa, kemudian ada peristiwa ini Peggy ditangkap, dianggap membunuh dan juga memperkosa atau terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Begitu juga saat ini Peggy mendapat dukungan yang banyak dari masyarakat, banyak yang mendukung Peggy. Bagaimana perasaannya Bapak, banyak masyarakat yang mendukung Peggy Pak? Kami sangat terharu banget kepercayaan sama masyarakat Indonesia yang selalu mensupport Peggy karena Peggy jujur dan tidak melakukan hal lain seperti itu. Kenapa Pak? Ya Peggy sangat berterima kasih banget sama masyarakat seluruh Indonesia yang selalu menyupport Peggy, bahwa Peggy itu ngomong apa adanya jujur dan tidak melakukan hal yang seperti itu. Tadi pas nonton sidang juga Bapak gimana? Deg-degan juga ya Pak ya menunggu putusan hakim Pak? Iya, saya merasakan deg-deg itu. Saya pasaran anak yang kuasa aja. Iya. Karena dari hari pertama ya Pak Rudi menemani sama Ibu juga, Ibu Kartini juga di persidangan ya Pak ya? Iya betul. Dari pertama, dari awal sampai akhir saya selalu
pantau terus. Oke, baik, jadi dari awal Bapak telah meyakini bahwa Peggy ternyata anak yang baik gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kalau respon adik-adiknya Peggy juga seperti apa, Pak? Ya, sangat terharu, sangat senang bisa berkumpul kembali dengan keluarga, dengan adik-adiknya. Bahwa Peggy tidak bersalah, alhamdulillah banget. Kata adik-adiknya itu sujud syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Rudi Irawan. Kita nanti akan berbincang lagi. Boleh Pak, kita berbincang dengan Bang Tony RM lagi selaku kuasa hukum? Boleh. Baik, ya Bang Tony, kita terhubung lagi. Bang Tony, tadi kita juga sudah berbincang begitu ya dengan ayahanda dari Peggy Setiawan, Pak Rudi Irawan, yang menyatakan sangat senang gitu ya untuk akhirnya menjemput anaknya dan bebas hari ini. Bang, kalau kita lihat tadi dari persidangan atau dari hari pertama gitu ya, persidangan menyebutkan bahwa permasalahan soal 2 alat bukti yang dinilai tidak cukup untuk menentukan atau menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Menurut Abang seperti apa? Ya, Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman itu sudah sangat tepat, sangat bijak. Dia orang yang jenius, orang pinter, orang berhati nurani dia. Ya. Sehingga tidak cukup dengan 2 alat bukti saja, karena dasarnya ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 di dalam pertimbangan hukumnya di halaman 98 itu dikatakan untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka itu selain memiliki 2 alat bukti sebagaimana termuat di dalam pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Nah, ini tidak dilakukan oleh penyidik dan dalam pembuktiannya juga tidak ada pemeriksaan sebagai saksi dan kami mendapatkan salinan BAP juga langsung tersangka. Nah, disitulah telaknya. Itu loh. Jadi yang dia dengan percaya diri punya 2 alat bukti dan seterusnya, dia tidak sadar, dia tidak paham itu sebagai penegak hukum itu harusnya setiap aturan itu setiap aturan yang muncul ya itu harusnya langsung dipelajari kemudian terapkan. Jangan coba-coba karena yang ditersangkakan ini seorang anak kulit bangunan, orang miskin ya, kemudian tidak ada yang bantu. Inilah masyarakat Indonesia bergerak. Jadi bebas ini keinginan masyarakat Indonesia, bukan keinginan keluarga Peggy Setiawan aja kan. Sehingga apa yang dikatakan hakim ini akan memberikan yang terbaik buat Indonesia, bukan buat pemohon, bukan termohon kan itu. Nah, ternyata Indonesia mempunyai keinginan agar Peggy Setiawan bebas. Nah, mengenai tidak diperiksanya sebagai saksi terlebih dahulu sebelum tersangka, mengenai DPO yang tidak sah pertimbangan hukumnya itu kan jauh-jauh hari sudah saya sampaikan ke media kan. Itu diantaranya, dan ternyata benar, tepat kan apa yang saya sampaikan di media, yang kami sampaikan di media. Nah, ternyata sama itu, hakim berpendapat dengan pertimbangan hukumnya seperti tadi. Akhirnya penetapan tersangka dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah gitu. Jadi hari ini tersangka Peggy dibebaskan ya, kami mau jemput gitu. Baik, dengan juga yang tidak dihadirkannya saksi fakta dalam dari pihak Polda Jawa Barat, apakah ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada yang bersaksi atau tidak ada yang melihat bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy Peron? Ya, tidak dihadirkannya saksi fakta oleh penyidik Polda itu ya, kami melihatnya itu ya karena ketakutan, karena saksi-saksi kayak Ayep yang kalau dibaca dari jawaban penyidik, jawaban pra peradilan itu penetapan tersangkanya itu dengan alat bukti saksi semua, itu selain visum saksi semua. Nah, saksi yang paling menentukan menurut penyidik dia dalam jawabannya itu adalah Ayep dan Sudirman. Bayangkan kalau Ayep Sudirman dihadirkan, wah kami cecar itu. Jadi lebih kepada penyidik ketakutan itu. Ya serba salah, namanya orang dari awal udah salah. Sejak 2016 juga udah banyak salah, ditambah sekarang dipaksakan ya, salah udah salah dipaksakan. Akhirnya namanya orang salah itu pasti takut ya. Bayangkan kalau dihadirkan, dicecar habis, kebongkar itu lama-lama. Sudirman bisa cerita itu nanti saya disuruh apa segala macam kan, termasuk ada ditawar-tawari HP itu kan, informasinya begitu agar tidak mencabut keterangannya tahun 2016 kan, itu informasinya ditawari HP sama penyidik nanti dikasih makan enak. Itu menurut keluarga Sudirman, kakaknya apa adiknya itu kan.
yang pernah katanya diancam atau diiming-iming gitu supaya jangan cabut keterangannya 2016. Artinya kalau Sudirman dan Aib itu dihadirkan, terutama Sudirman, pasti akan kebongkar itu bagaimana yang sebenarnya. Tambah amburadul aja ini penyidikan. Berarti kuncinya ada di Aib dan Sudirman ini ya, Bang Tony ya? Ya, Bang Tony? bagaimana Bu? Ya, berarti ini kuncinya memang ada di EF tadi sama di AIP tadi sama di Sudirman gitu untuk menjelaskan bahwa kerincian dari kasus ini. Lalu tadi kalau misalnya kita melihat ya Bang, nanti di waktu yang sama juga tadi Saka Tatal juga akan mengajukan PK gitu bersama kuasa hukumnya. Itu apa artinya ada keraguan-keraguan lainnya pada terpidana-terpidana pembunuhan Vina dan Eki sejak 2016 lalu, bahwa sebenarnya mereka memang bukan pelakunya, tapi ya bisa saja polisi juga salah tangkap seperti kasus Peggy Setiawan ini. Iya, jadi kaitannya dengan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan ini ya, ini kan sebenarnya putusan pra-peradilan ini kan hanya untuk membatalkan tersangkanya Peggy Setiawan. Nah, ya, dan untuk memberhentikan penyidikannya Peggy Setiawan gitu. Nah, lalu bagaimana dengan putusan 8 terpidana yang sudah inkrah ya? Memang tidak ada dalam amar dan tidak ada dalam pertimbangan, kan gitu, dalam pertimbangan hukum, pertimbangan hakim. Nah, sehingga itu berdiri sendiri, memang belum ada kaitannya. Tapi kalau mau dikaitkan dalilnya ya, kalau penasihat hukum Saka Tatal bisa ya silakan saja. Tapi kami sih melihatnya masih belum ada urgensinya ya, mana yang mau ditarik kan, karena pertimbangannya itu khusus mempertimbangkan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Nah, tetapi menurut kami kasih masukan juga nih kepada tim Saka Tatal, seharusnya gini ya, menurut kami nih tidak usah pakai nopum lagi ya, tidak usah pakai nopum lagi. Alasan PK itu ada dua, satu ada nopum, ada bukti baru ya yang tidak pernah digunakan, yang muncul setelah perkara selesai ya. Kemudian yang kedua dengan alasan atau pakai alasan ada kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum. Nah, menurut saya pakai yang kedua saja, kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum. Saya sudah baca itu 3 putusan. Di putusan nomor 16 atas nama Saka Tatal, putusan nomor 3 atas nama Ripaldi dan Eko, putusan nomor 4 atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan. Nah, diponis pembunuhan berencana, tetapi tidak pernah terungkap bagaimana perencanaannya, siapa yang merencanakan, di mana merencanakannya, kapan pertemuannya. Iya, tidak pernah terungkap. Kemudian satu sperma, bayangkan, untuk menghukum 7 orang. Coba bayangkan, itu kan ngaco. Sidik jari itu yang mukul siapa? Kayu itu ada 1 bambu, lalu yang mukul siapa? Tidak ada bukti scientific evidence. Nah, sehingga menurut kami kalau diurai saja ya, diurai bahwa putusan itu sangat-sangat janggal dengan bukti yang paling sangat sederhana, tidak mampu membuktikan secara eviden, tapi diponis dengan alasan itu, insya Allah hakim PK bisa mengabulkan. Baik. Lalu Bang Tony, kalau boleh tahu Bang Tony, berapa lama lagi sampai di Polda Jawa Barat, dan bagaimana kan nanti skemanya, apakah langsung Peggy langsung dibawa begitu, atau ada dokumen-dokumen yang harus diurus dulu, atau seperti apa Bang? Ya, terutama Peggy dulu ini, Peggy ini karena orang ya berhak untuk merdeka, berhak untuk bebas, yang sudah diputus harus bebas, maka Peggy dulu yang terutama. Nah, kemudian yang lain-lainnya, mau sepeda motor, ya dokumen lain, ijazah dan seterusnya, ya syukur-syukur harus semuanya lah. Kan tadi konferensi pers Polda Jawa Barat kan mentaati, dan arti mentaati itu ya laksanakan semua, harusnya hari ini, jangan nunggu tar besok. Beda urusan kalau nunggu tar besok, itu sudah salah kaprah kan, udah diputus penetapan tersangkanya, masih lelet lagi kan itu. Jadi hari ini harus semua, baik Peggy maupun dokumen atau barang bukti yang disita oleh penyidik yang tanpa dasar itu. Oke, baik. Berarti kita akan tunggu perkembangannya bagaimana. Nanti kita juga akan terhubung lagi dengan Bang Tony begitu ya, Bang Tony. Sehat selalu Bang, nanti kita ketemu lagi. Dan pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan.
Ya, silakan. Eman mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Hakim juga memerintahkan agar Peggy Setiawan dikeluarkan dari tahanan. Sidang pra-peradilan nomor 10 Fitra 2024 PN Bandung dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik ya, pemohon hadir dan penyidikan terlebih dahulu dan telah mendatangi alamat rumah ibu kandung pemohon yang beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002 RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya Breaking News akan dilanjutkan dengan rekan Fani Imaniar, tetaplah bersama kami.